Haleluya. Kurang semangat. Haleluya. Puji nama Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Kita siapkan hati kita untuk datang beribadah kepada Tuhan, untuk datang memuji dan menyembah nama Tuhan. Karena Tuhan yang layak dipuji, Tuhan yang layak disembah di dalam kehidupan kita. Haleluya. Ajaib Tuhan. Yesus, Kau ciptakan, Ku tinggikan, Ku agungkan, Aku
Kami bersyukur Tuhan untuk kehadiran Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Kami akan memuji lebih lagi. Kami akan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih hadirlah di tengah-tengah kami. Kami siap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Kita tinggikan nama Tuhan. Amin. Masih semangat. Amin. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan, kita akan memberikan korban persembahan kita. Sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami akan memberikan persembahan kami. Biarlah Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang akan memberikan,
setiap persembahan kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan memberikan yang terbaik dari kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Ajaib Tuhan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Haleluya Tuhan.
Tuhan, saat pagi hari ini seberapa umat-Mu yang sudah hadir untuk beribadah kepada Tuhan dalam ibadah yang pertama pada hari ini. Kami bersyukur Tuhan pemeliharaan-Mu sepanjang minggu yang kami sudah lewati. Kami hidup dalam kemurahan daripada Tuhan. Saatnya kami mau dengar firman-Mu Tuhan. Berkatilah kami semua. Dengar doa-doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara sekalian. Nah, firman Tuhan pada hari ini yang saya ingin sampaikan berturut-turut tentang doa. Waktu lalu doa Raja Hizkia, doa Yabes, nah saat ini doa Yunus. Mari kita baca firman Tuhan, kitab Yunus pasal yang pertama, pasal yang kedua. Pasal pertama itu latar belakang pengalaman yang dialami oleh Yunus. Pasal 2 dia berdoa. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya. Dari dalam perut ikan itu, katanya, dalam kesusahanku, aku berseru kepada Tuhan. Dan ia menjawab aku dari tengah-tengah dunia orang mati. Aku berteriak, dan kau dengarkan suaraku. Telah kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan. Lalu aku terangkum oleh arus air. Segala gelora dan gelombangmu melingkupi aku. Dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapan matamu. Mungkinkah aku memandang latih baik-Mu yang kudus? Segala air yang mengepung aku mengancam nyawaku. Samudera raya merangkum aku, lumut lautan membelit kepalaku. Di dasar gunung-gunung aku tenggelam, ke dasar bumi. Pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah Engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Allahku. Ketika nyawaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan, merekalah yang meninggalkan Dia, yang mengasihi mereka dengan setia. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Nah saudara, Yunus ini adalah seorang nabi Israel. Tuhan perintahkan untuk memberitakan Injil, begitu, mengingatkan kepada orang Nineve, suatu kerajaan yang besar, tetapi hidup dalam dosa dan melakukan kejahatan. Nah, Yunus diutus memperingatkan orang Nineve ini supaya bertobat. Kalau tidak, dalam waktu 40 hari mereka akan mengalami hukuman dari Tuhan. Tapi Yunus ini menolak kehendak Tuhan. Ada yang mengatakan bahwa
Yunus ini berpikir bangsa Niniwe ini merupakan ancaman bagi bangsa Israel. Lebih baik dihukum saja. Tetapi Allah yang penuh dengan kasih dan kemurahan menghendaki supaya bangsa Niniwe ini terhindar dari hukuman dan beroleh keselamatan. Ini menunjukkan kepada kita bahwa sejak perjanjian lama melalui bangsa Israel supaya mereka menyatakan kasih Allah kepada bangsa lain, supaya Yunus ini menyatakan kemurahan Tuhan bukan hanya kepada bangsa Israel saja, tetapi juga kepada bangsa lain. Tapi Yunus tidak melaksanakan tugas dari Tuhan ini. Nah, banyak kali orang Kristen pun juga abai, tidak melaksanakan amanat agung untuk keselamatan orang lain di muka bumi ini. Maka Tuhan menghadang Yunus ini dengan badai, ombak gelombang yang sangat besar ketika dia naik kapal menuju ke Tarsis. Lalu semua orang, saudara, bertanya-tanya, siapakah yang bersalah ini kepada para dewanya sehingga terjadi malapetaka yang hebat itu. Ya, singkat cerita, akhirnya Yunus yang tidur di ruang yang paling bawah, dia tidak peduli kepada alam sekitar. Maka dia dibangunkan, lalu dia mengaku bahwa semuanya itu adalah karena dia sesudah dibuang undi, dia yang ternyata mendapatkan undi yang menunjukkan bahwa dia telah bersalah itu. Ya, ini cerita sekolah minggu ya. Sekali saudara dengar cerita sekolah minggu lah ya, duduk manis dengan tenang ya. Nah, lalu dia dibuang ke laut, maka badai itu pun reda. Tuhan, saudara, mengirimkan bukan pertolongan ya, tetapi ikan yang sangat besar, kira-kira ikan paus begitulah ya. Dan Yunus ini ditelan oleh ikan itu, dan dia berada di perut ikan selama 3 hari. Nah, itulah ceritanya. Seringkali masalah yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan izinkan supaya kita yang sudah menolak kehendak Tuhan ya, dan lari dari hadirat Tuhan dan menjauhkan diri dari Tuhan, supaya kita kembali hidup dalam kehendak daripada Tuhan. Ayat 17 mengatakan, maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Banyak orang menolak cerita ini. Tidak mungkin ada dalam perut ikan 3 hari 3 malam tidak mati. Kenapa Yunus masih hidup di sana, dan bahkan dia masih bisa berdoa sampai dia dimuntahkan dari dalam perut ikan. Nah, sudah, tetapi fakta menunjukkan bahwa ada satu jenis ikan paus yang sangat besar, yang panjangnya 30 sampai 50 meter. Dan di dalam rongga daripada perut ikan itu terdapat ruang udara
untuk persediaan ikan ini bernapas. Ikan paus bernapasnya pakai paru-paru seperti manusia, dan besarnya ruangan itu kira-kira 3 kali 3 kali 6, besar sekali ya. Itu sebabnya kalau orang misalnya ada di ruangan itu masuk akal kalau masih hidup selama 3 hari, sebab ada udara di situ sampai dia dimuntahkan. Saya dulu waktu pengerja dapat khotbah tugas, saya khotbah Yunus ini, saya bilang ya saya ngawur-ngawur aja, kenapa Yunus itu dimuntahkan dari perut ikan? Bagaimana Tuhan menyuruh malaikat untuk ngilik-ngilik hidungnya ikan itu, sehingga ikan itu bersin, muntahlah si Yunus ini. Saya dimarahi pendeta saya, kamu jangan ngawur katanya, ya ngawur-ngawur dikit nggak apa-apa ya. Nah, saudara itu masih muda dulu ya. Nah, ini lambang daripada kematian. Waktu orang Israel minta tanda kepada Yesus, Yesus mengatakan, kamu tidak akan diberi tanda selain tanda daripada Nabi Yunus. 3 hari 3 malam ada di perut ikan. Itu gambaran daripada Yesus yang mati menggantikan kita. 3 hari 3 malam kemudian Yesus bangkit. Nah, saudara-saudara, di dalam perut ikan itu Yunus menyatakan penderitaan dan kesusahannya. Ya, dia ada di tengah dunia orang mati. Sepertinya ada di dalam liang kubur. Dia mengalami gelora dan gelombang laut yang dahsyat. Dan air yang bergelora itu mengancam jiwanya. Lumut laut membelit kepalanya, lehernya, dan dia tenggelam. Dan palang, sepertinya ada palang pintu di belakangnya. Dia tidak bisa maju, tidak bisa mundur, tidak bisa ke atas, tidak bisa ke bawah. Ini gambaran orang yang jauh daripada Tuhan dan sedang mengalami penderitaan, dan dia tidak berdaya apa-apa. Untungnya dia ingat Tuhan, masih ingat Tuhan. Ini saudara ya. Mungkin saudara di masa pandemi corona ini ada di antara kita yang merasa seperti Yunus, dalam kesulitan, dalam kesusahan, dan kita tidak berdaya, seolah-olah dalam ruang kubur dan hanya menunggu kematian. Tetapi di saat-saat seperti itu Yunus berdoa, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak, dan kau dengarkan suaraku. Kalau tidak ada orang lain yang bisa menolong kita, masih ada Yesus, masih ada Tuhan. Kita boleh berseru dan berdoa kepada Tuhan. Saya sudah alami ini ya. Umur 23 divonis mati, dan dokter sudah angkat tangan supaya saya dibawa pulang. Nah, saat menunggu kematian itulah saudara ya, obat-obat yang sudah diberikan sudah tidak mempan. Ada seorang hamba Tuhan mengingatkan saya untuk berseru kepada Tuhan. Ya, lalu saya ini berteriak, menjerit, berseru kepada Tuhan siang malam. Gak bisa lain yang saya lakukan. Puji Tuhan,
Dan Tuhan itu penuh dengan belas kasihan-Nya. Sekalipun saya sejak umur 17 tahun sudah meninggalkan Tuhan. Selama 6 tahun saya tidak ke gereja lagi. Biasanya saya main musik, saya ikut kur. Nah, ya, jelek-jelek begini saya pemain bass. Bass dulu itu bass cetol, bass jegu kamu kan. Ya. Kenapa bass cetol? Terus dicetolin baru bunyi. Seperti itu ya. Tapi 6 tahun saya tinggalkan Tuhan. Lalu saya mengalami hidup di ambang kematian. Ketika saya berteriak sama Tuhan, Tuhan tidak tinggalkan. Ya, pagi hari ini kalau saudara perlu pertolongan, jangan berharap sama manusia. Jangan berteriak sama manusia. Berserulah kepada Tuhan. Dia ada di sini, Dia mendengar doamu. Kuasanya enggak berubah. Haleluya. Dia penuh dengan pengampunan. Dan Dia berkuasa menolong kepada kita. Tetapi doa daripada Yunus ini, saudara, pertama disertai dengan pertobatan. Dia berkata ayat 7, teringatlah aku kepada Tuhan. Pasti dia mau ampun ya, Tuhan, ampunilah aku. Dan dia berkata, mungkinkah aku memandang lagi baik-Mu yang kudus? Kalau aku masih hidup, kalau sekarang ini, aku mau ke gereja gitu, saudara ya. Kalau banyak ini orang yang gak pernah ke gereja, sakit keras, lalu berdoa, Tuhan sembuhkan saya, kalau aku sembuh aku mau ke gereja. Waktu sehat, gak mau beribadah ya. Nah, di dalam ayat yang ke-8 dia berkata, mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan, mereka yang meninggalkan Dia dan mengasihi mereka dengan setia. Yang orang yang mencintai berhala itu. Lalu Yunus berkata, keselamatan adalah dari Tuhan. Yunus tidak meninggalkan Tuhan. Ini yang penting ya. Dia tidak mau menyembah berhala. Sudah dalam kesulitan, dalam kesusahan, jangan meninggalkan Tuhan. Kembali kepada Tuhan kalau sudah jauh. Bahkan tetap percaya keselamatan gak ada lain. Kalau buat kita sekarang ya, hanya ada di dalam Yesus. Mau kemana sudah? Di seluruh kolong langit ini tidak ada nama lain yang dikaruniakan kepada manusia yang olehnya manusia diselamatkan. Nama itu adalah siapa? Siapa? Yesus. Puji Tuhan. Oleh sebab itu, mari saudara ya, apapun terjadi, jangan tinggalkan imanmu. Jangan lepaskan imanmu. Kalau sudah jauh, kembali kepada Tuhan. Tetap percaya kepada Tuhan. Dan doanya disertai dengan mengucap syukur, saudara ya. Mengucap syukur, mungkin dia sudah di dalam perut ikan. Sudah sebentar lagi mati barangkali yang terima kasih Tuhan masih hidup ya. Sudah di pandemi corona ini, barangkali hidupmu tidak seperti dulu-dulu lagi. Kemarin saya ketemu dengan teman-teman saya. Dia buka puasa, belum makan. Tadinya terus ada duit 300, ajak makan. Dilarang kok cukup, waduh kurang ya opo itu. Saudara, banyak orang susah hari-hari ini. Tapi mari kita mengucap syukur pada Tuhan. Berhenti mengeluh, berhenti menggerutu. Bahkan akui semuanya ini adalah karena salahku. Sudah sepantasnya aku alami ini. Tapi masih hidup. Terima kasih Tuhan. Bersyukur Tuhan. Dan kemudian bersyukur itu bukan cuma terima kasih. Begitu saja. Dengan mempersembahkan korban.
Puji Tuhan, haleluya. Ya, seringkali orang bersyukur, undang pendeta makan-makan, gak memberi persembahan. Saya pernah diundang satu keluarga ucapan syukur. Papanya yang 70 tahun sembuh. Keluarganya kumpul semua. Setelah saya sampaikan firman, berdoa, langsung meja kecil serbu. Semua makan, gak belum dijarnoi. Gak lama habis. Loh, wis entek om, ya apa ini? Wis diceplokno ndok ayo. Ndokmu batinku ya. Paling kan gembalanya lah disuruh makan dulu, saudara ya. Nah yang benar ini anaknya Pak Suari ini. Tuh ini, saudara ya. Kecepatan 110 mobil nabrak truk. Loh, cuma lecet tuh gak mati. Dia mengucap syukur kepada Tuhan. Dan dia transfer ucapan syukur ke Ibu Gembala 5 juta. Apa ini? Persembahan ucapan syukur bebas dari maut. Loh ini yang benar, saudara ya. Terima kasih. Itu coba mati loh. Urung rabi. Waduh, saudara. Anaknya rohani ini bebas dari maut 2 kali. Pertama dari kanker usus, kedua dari tabrakan. Haleluya. Orang yang suka mengucap syukur, suka mempersembahkan korban syukur itu biasanya gak mati-mati, saudara. Haleluya. Jadi mari, saudara, dengan mempersembahkan syukur, lalu dengan bernasar. Kan di dalam perut kan belum bisa mempersembahkan syukur. Dia bernasar, kalau aku keluar dari mulutnya ikan yang menelan aku ini, aku akan mempersembahkan korban. Nasar adalah apa yang dijanjikan kepada Tuhan. Dan seringkali doa yang disertai ucapan syukur dan disertai dengan bernasar itu Tuhan jawab, Tuhan responi. Dan sesudah bernasar, benar-benar apa yang dijanjikan kepada Tuhan itu dilaksanakan. Ya. Ini Presiden Trump ini suka berdoa juga, ya. Ditumpangi tangan pendeta-pendeta ini. Satu ketika ada seorang saudagar punya kapal yang besar. Di tengah laut kapalnya ini membawa barang dagangan. Kapalnya dihantam badai yang hebat. Lalu dia berdoa, Tuhan, dengan bernasar, dia orang Kristen yang rohani. Tuhan, bagaimanapun aku bersyukur masih hidup. Tapi tolong Tuhan, selamatkan aku bisa selamat sampai di darat. Saudara, ya, nasarnya apa? Kalau aku sampai selamat di darat Tuhan, aku akan mempersembahkan seekor kerbau yang gemuk, yang mahal harganya. Tiba-tiba badainya reda, ya. Begitu badainya reda, oh Tuhan, tadi yang bergelombang, sekarang badai sudah reda Tuhan. Jangan kerbau dong. Ditanya sama pegawainya, apa Pak kalau begitu? Kambing saja. Kapal mulai goyang-goyang. Iya Tuhan. Kerbau. Sampai kan tidak lama selamat sampai di darat. Doanya berubah lagi. Oh Tuhan, tadi kan kerbau. Tadi di sana sudah reda badainya. Kambing dong Tuhan. Nah sekarang sudah selamat di sini Tuhan. Jangan kerbau, jangan kambing Tuhan. Ditanya pegawainya, apa Pak? Ayam aja ya. Lalu pulang sudah sampai di rumah, jangankan kerbau atau kambing, ayam saja dia lupa tidak kasih sama Tuhan. Ketika ada di kantornya, anaknya datang teriak-teriak sama pegawai-pegawainya, Tuhan, Papa, ada apa?
gudang kita terbakar semuanya. Loh, hartanya bagaimana? Ludes habis jadi abu. Lalu dia berdoa, ya Allah, ya Tuhan, kenapa masalah di laut dibawa di darat? Nah, saudara, janji Nasar itu harus ditepati, ya. Dan benar-benar Yunus ini keluar dari perut kita. Saudara mau keluar dari masalahmu? Haleluya, ya. Berdoa kepada Tuhan. Disertai dengan apa tadi? Gampang saja khotbahnya, dengan pertobatan. Disertai dengan apa? Mengucap syukur. Saudara sekarang mengucap syukur apa ngomel? Ini pendeta khotbahnya nggak berhenti-berhenti. Yang ketiga, disertai dengan bernasar, yaitu berjanji mempersembahkan korban, dan nasar itu harus ditepati. Haleluya. Selamat keluar dari masalahmu, saudara. Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati. Mari kita berdiri bersama-sama, ya. Enak juga pandemi corona yang berbakat itu. Khotbah pendek, kalau ketemu jangan dipotong, ya. Haleluya. Dan saudara, ini semua adalah kemurahan Tuhan, ya. Kemurahan Tuhan. Haleluya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya
kasih Bapa. Saat ini ada di antara umatmu dalam kesulitan dan kesusahan dan tidak berdaya. Roh Kudus tolong kami, ingatkan kami akan Engkau. Roh Kudus tolong kami supaya kami berseru kepada Tuhan. Hanya Engkau yang sanggup dan dapat menolong kami. Tuhan, biarlah kami kembali kepadamu. Kami mau mentaati Engkau. Haleluya, pakailah hidup kami Tuhan. Biarlah kami selalu mengucap syukur dan mempersembahkan korban syukur. Bahkan seluruh hidup kami persembahkan kepada Tuhan. Haleluya. Dengarlah doa kami Tuhan, dengar umat-Mu, berkati mereka, tolong umat-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. 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 Puji Tuhan saudara. Silakan duduk kembali. Sebelum kita tamatkan ibadah kita, mari kita mempersembahkan korban persembahan kita, korban sukarela, korban apapun. Tuhan memberkati sesuai janji firman-Nya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Akulah rasa hati, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku dengan harapan. Aku rasa hati, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari kita bersama memberikan doa berangkat. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Ya. Haleluya. Mari kita terus berdoa supaya pandemi corona ini Tuhan tolong segera berakhir dan kita boleh kembali semula beribadah seperti dulu kala. Ya. Mari kita menadahkan tangan kita. Bapa di sorga, kami bersatu hati. Tuhan berkemurahan kepada bangsa dan negara kami yang sedang dilanda pandemi corona ini. Tuhan, tolonglah pemerintah kami Tuhan. Berikan hikmat, kemampuan, kebijaksanaan untuk dapat mengatasi pandemi corona ini sehingga tidak berkembang lagi, bahkan semakin berkurang dan semakin hilang. Berkati bangsa kami Tuhan, berkati umat-Mu. Terima kasih Tuhan, bahkan di seluruh muka bumi Tuhan lindungi umat-Mu Tuhan. Lindungi hamba-hamba.
Saudaraku sekalian, tiba saatnya pulanglah ke rumah masing-masing. Terimalah berkat limpah dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua saat ini sampai Maranatha. Terimalah berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa Tuhan memberkati.